Tadi sampai pada penjelasan anugerah Allah Ta'ala berupa kabar gembira, apa yang menjadikan selainnya kalah, apa itu? Al-Quranul Karim. Dan dia sifatnya adalah khalidah dan juga apa jemaah dihafal. Bisa dihafal, coba dihafal di dalam dada manusia. Itu sudah sangat berharga, senjata utama, dan bisa disimpan di dalam dada. Dia nyimpen pistol yang angel loh, pistol ngendi sik ketok. Yang belati sik ketok itu. Orang nyimpen pisau kan itu. Orang nyimpen itu celurit ya kan itu. Ini nyimpennya di dalam dada, Masya Allah. Dan dia adalah sangat menakjubkan, mukjizat. Ini kan nikmat yang besar sekali, kemudahan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah kan itu. Orang harus tahu itu kan. Yuk lanjut yang ke-5. Sampai enggak? Sampai, ayo. Bismillah. Al-Khamis Al-Bisharatu Athaniyatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu yassarallahu lahu haitsu yuyassirullahu lahu kulla khairin fi jami'i umurihi wa bi khassatin fi umuri syari'ati haitsu ja'alaha Allahu sahlatan muyassaratan. Ya. Terjemahannya yang kelima, kabar gembira yang kedua untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memudahkan bagi beliau setiap semua kebaikan dalam semua urusan beliau, dan terkhusus dalam urusan-urusan atau perkara-perkara syariat yang mana Allah telah menjadikan syariat tersebut mudah dan dimudahkan. Ya. Ini ikhwah, yang kelima al-bisyarah di atas al-bisyarah. Ya kan gitu. Al-bisyarah yang bertumbuk-tumbuk, al-bisyaratu tsaniyah. Al-bisyarah yang kedua, kabar gembira yang bertumbuk-tumbuk untuk Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menerangkan agungnya Al-Qur'an. Ya, kalau dunia yang sungguh manusia berlomba-lomba menganggapnya segala-galanya, itu aja masih diancam faja'alahu gusaan ahwa, diancam ujung-ujungnya adalah nanti layu, kering, dan hitam kehitaman. Terus kayak apa hebatnya Al-Qur'an jika dibandingkan dunia? Kalau Al-Qur'an itu dengan Al-Qur'an bukannya kering, bukannya layu. Ya kan? Dengan Al-Qur'an sanuyas siru kalil isra. Loh gitu. Jadi bukan ini nikmat bikin layu, bagaimanapun nikmatnya lama-lama hitam, kering kan itu enggak. Tapi dengan ini nikmat sampai kapanpun khalidatun, abadi lestari, akan membikin mudah segala urusan. Oh gitu, membikin mudah segala urusan. Wa nuyassiru kalil isra, yakni yuyassirullahu lahu kulla khairin fi jami'i umurih. Allah Ta'ala memberikan kepada beliau segala kebaikan dalam semua urusan. Khususnya dan bil khusus yang paling utama dan pertama adalah masalah syariah.
setelah syariah. Itu syariah kan sangat penting. Pentingnya kita syariah. Apa penting kita jalan. Ya kan? Syariah jalan. Jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan syariah ya kan? Jalan yang sesungguhnya. Jalan sesungguhnya, jalan menuju ridhonya Dia taala itu Allah jadikan apa? Mudah dan dimudahkan. Karena apa? Janjinya Dia taala wa nuyassiruka lil yusra. Jadi mudah dimudahkan. Wa nuyassiruka lil yusra. Jadi untuk menuju yang yusra, untuk menuju yang dimudahkan, nuyassir kami mudahkan. Ya kan itu ya kan? Kami mudahkan nah, kan gitu. Ya sebab pengen yang mudah, tapi kalau nggak dimudahkan kan nggak bisa. Ya kan? Misalnya uang itu segala-galanya. Terus dimudahkan punya uang. Enak enggak? Enak kan? Kan itu. Ya. Jadi al-yusra kan yang dimudahkan. Nah, untuk menuju yang dimudahkan itu nuyassir, kami memudahkannya, kan gitu. Ya, itu kabar gembira yang beliau berikan, yang diberikan kepada beliau, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita umatnya, kita tabi, kita pengikutnya, kita pun demikian dengan menyambut Al-Quran dan juga bisa menghafalnya, dan dengan Al-Quran pun kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa punya kapasitas yang cukup. Karena apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang yang kecukupan. Nah, kalau sudah kecukupan, maka apa kewajiban kita? Berfoya-foya apa berleha-leha? Apa kewajibannya? Apa, Rip? Zakat. Fadzakir. Fadzakir. Apa kewajibannya? Fadzakir, gitu kewajibannya, ya kan? Itu kelanjutannya begitu, fadzakir. Nah, kita harus tahu diri itu, ya kan? Tahu diri, jangan berkecil hati. Kalau kamu sudah dibacakan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dengan akan merasa dimudahkan dalam berbagai kemudahan, fadzakir. Kamu pantas mengajak-ajak, itu loh. Kamu pantas mengajak-ajak. Kalau kamu mengajak kepada Al-Quran, itu adalah ajakan yang betul, sebagaimana yang sudah kau praktekkan sendiri, ya kan? Itu adalah kemudahan yang dimudahkan oleh Allah dan membawa kemudahan dalam segala perkara, kan gitu. Jadi kita pantas dan layak memenuhi standar untuk mengajak, menyeru, menyampaikan peringatan agar orang mengambil pelajaran, itu layak, pantas. Nah gitu. Ini juga ini hebatnya kita dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran kita diangkat oleh Allah, layak menyampaikan seruan dan ajakan, oleh karena diperintah fadzakir. Nah kan gitu ya kan. Makanya diperintah fadzakir kan gitu. Ya itu ya kawan. Yuk berikutnya. Amarallahu ta'ala bitadhkiri bisyar aillahi wa ayatihi walidhikra nafi'atun bikulli halin li'annaha tadhkiratu lil mu'minin lil mu'minin wa hujjatun ala ghairihi sawaun hasola minadzikra
Jami'u fa'il dari khasola. Jami'il maksudu Jami'u itu kan tuh jami' pastilah karena lawannya kan ba'du. Hah? Ya tadi kan pasti jami' lah wong tua au ba'duhu kok atofnya kok. Jelas itu. Kalau jami' jelas. Karena kan au ba'duhu kan tentunya kan gitu. Jami' au ba'du kan gitu toh. Nah, ya. Jami'ul maksudu. Ya. Bukan salah nulis, mimnya nggak kepencet. Nggak kepencet mimnya ya kan. Kamu harus pinter lah. Tahu yang gitu ya kan. Tapi jangan kepinteran kok bener disalahke juga nggak boleh ya kan. Biar sok pinter akhirnya sing bener disalahke ya, tapi nggak boleh ya kan itu. Ya kan. Oh, ini jelas kurang mim karena atofnya apa? Ba'du ya kan, tentu depannya adalah jami'u ya kan gitu. Jami'ul maksudi au ba'dul maksud. Itu kan? Jami'ul maksudi au ba'dul maksud, ya toh? Ya. Terus Wa mata kana tadhkira yazidu fil famata kana tadhkiru wa mata kana tadhkiru yazidu fil khairi wa yanqusu minasyar'i fa innal mu'mina ma'murun bihi qala ta'ala fadzakir inna fa'atiz dzikra. ya. Allah Ta'ala memerintahkan untuk memikirkan syariat Allah dan ayat-ayatnya dan menyebutkan dan memikirkan yang bermanfaat di setiap keadaan. Jadi amarallahu ta'ala bitadkir gitu. Dari mana kata-kata amarallah? Dzakir. Ya kan? Dzakir namanya amarallahu bitadkir. Dia Ta'ala memerintahkan tadkir, memerintahkan mengajak-ajak, memerintahkan memberikan peringatan. Ya kan, mengajak-ajak dan memberikan peringatan itu memang sesuatu yang mesti kan gitu. Terus apa bahannya ajak-ajak? Apa bahannya peringatan? Nah itu enggak boleh pakai hoax. Enggak boleh ya kan itu. Oh, tujuannya bagus kan ya biar pada takut kok. Nah itu ya enggak boleh pakai hoax ya kan gitu. Enggak bener. Kita mengingatkan itu untuk kebaikan, ya materinya peringatan ya untuk mengingatkan pun juga kebenaran dan fakta kan gitu. Enggak boleh apa yang bukan fakta. Dan fakta yang gamblang dan jelas yang itu pasti mengingatkan manusia dan benar dan materi mengingatkan adalah bi ayatillahi wa syar'ihi. Bi syar'illahi wa ayatih. Nah itu materi peringatan. Materi ajaan dan seruan. Nah gitu. Kok itu kenapa? Ya karena itu yang tadi kita diberi. Ya kan? Itu yang diberikan tadi yang dengannya layak menyampaikan peringatan. Kan diberi tadi apa? Diberi sanuqri'uka fala tansa dan diberi wa nuyassiruka lil yusra. Kan diberi itu ya, itu yang untuk modal materi menyampaikan tadzkir. Ya kan? Ya itu kan gitu. Itu memang juga mulianya Al-Qur'an. Itu mulianya Al-Qur'an. Jadi orang kalau sudah memiliki Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, setelah membaca dan menghafalkannya, paham dan memang dia dimudahkan
dalam semua kebaikan dan mengajarkan kemudahan kan itu toh. Nah, maka diperintahkan menyampaikan peringatan. Ya dengannya bisar ilahi wa ayatihi. Yang kedua, peringatan jika dengan syar'illahi wa ayatillahi itu adzikra pasti nafi'atun. Adzikra sifatnya adalah nafi'atun bikulli hal. Nafi'atun bikulli hal. Berguna pada semua keadaan. Karena apa? Karena keadaan pertama dia memang tadhkiratun lil mukmin, dan kalaupun kepada orang kafir memang dia hujatun alal kafir. Nah, kan gitu. Itu maka dinamakan nafi'atun bikulli hal. Jadi bagi yang beriman ya peringatan, ya kan, mengingatkan sehingga orang itu bisa menaklukkan hawa nafsunya, bisa mengalahkan syahwatnya dan memenangkan akal pikirannya, menempuh apa yang maslahat dalam kehidupannya, kan itu. Dan kalaupun yang diberi peringatan belum beriman buat orang mukmin, maka hujjatun ala ghairih. Itu adalah hujjah, qiyamul hujjah, kan gitu, kepada selain yang beriman. Dan memang demikian. Ya memang begitu. Jadi kita itu ya kalau memberikan peringatan, memberikan seruan gitu ya nek penake memang hanya ngajak wong muslim, wong mukmin enak ya gitu. Enak gitu. Jadi wis ngajak gitu. Engko mulai dikai amplop utawa dikai roti ngono kan enak. Ini ngajak wong mukmin kan ngono kuwi, ngajak wong mukmin kan gitu enak. Ya kan? Enak. Ini ngajak wong kafir orang ngono kuwi. Oh, gitu. Udah materinya enggak mudah, udah harus perjuangan, mutar cara yang paling bijaksana, cara yang paling lemah lembut yang enggak menyinggung, kan gitu. Cara yang bagaimana gitu pun ya itu masih ya, jangan mengharapkan amplop gitu. Kita enggak dicaci, enggak dimaki, kita pulang masih lengkap gitu kan. Bersyukur. Lah kok dilakoni? Kok dikerjakan yang seperti itu kenapa? Hujjatun alaihi. Itu. Kita diperintah oleh Allah untuk menegakkan hujjah. Ingat, gitu loh. Hujjatun ala ghairihi. Kita diperintahkan untuk menegakkan hujjah. Dan itu tujuan dakwah. Ingat, itu tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu bukan membentuk negara Islam. Ya, bukan. Sebagaimana tujuan dakwah bukan amplop, ya kan? Boleh enggak tujuannya amplop? Apalagi negara Islam. Sekarang enggak boleh. Ya kan? Makanya kita enggak boleh berdakwah tujuannya adalah kekuasaan. Enggak. Jadi tujuan kita bukan kekuasaan gitu, bukan kekuasaan. Tapi kalau diberi amplop ya diterima. Asal enggak meminta ya kan, dan enggak menunjukkan kebutuhan kan gitu ya kan. Kita kayak roti ditompo juga. Diberi negara Islam jadi terima juga kan gitu, tapi itu bukan tujuan. Memang Allah memberi mau apa? Allah memberi soalnya kan gitu, Allah memberi ya diterima kan gitu. Entah lewat siapa Allah memberi kan gitu. Tapi itu bukan tujuan. Kita tujuannya bukan bagaimana main, bagaimana supaya yang penting nanti negara jadi negara Islam nah gitu. Enggak. Ya. Enggak, tapi apa tujuannya?
Yang penting manusia sekafir apapun kepadanya kita bisa qiyamul hujjah. Kan bisa qiyamul hujjah, bisa menegakkan hujatun ala ghairil mukmin. Gitu. Itu kita udah lulus. Udah lulus walaupun gak diberi amplop dan gak diberi negara Islam. Udah lulus. Iya kan? Enak tuh sebetulnya. Udah lulus, udah enak begitu. Nah, dinamakan innafa'ati dzikra, makanya az-dzikra nafi'atun. Az-dzikra pasti manfaat. Pasti manfaat. Bagi yang mukmin maka menyebabkan mendapatkan hidayah. Bagi yang belum mukmin dan enggak mau mukmin sudah hujatun alaih, ya kan? Alaih. Nah, itu adalah tujuan dakwah yang sesungguhnya itu. Ya. Itu tujuan dakwah yang sesungguhnya. Jadi hujatun ala ghairih gitu. Itu bisa Anda buka di nas Al-Quran yang jelas lah, yang begitu di dalam Al-Quran. Sana ada lafaz wa qala ummatun lima ta'iduna qauman bait qalat ummatun lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au yu'adzibuhum adzaban syadida. Itu. Jadi ini memang masalah mengingatkan orang yang berbuat syirik, ya, berbuat kufur, yaitu bagaimana ini? Itu memang ya tidak mudah mengingatkan mereka. Sehingga ada yang mengatakan kata Al-Quran, ya, mengapa kok kamu mengingatkan mereka? Itu mereka Allah binasakan. Nah, kan gitu. Sekalipun mereka nanti dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa olehnya Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Gitu. Ma'dziratan ila rabbikum, dalam rangka iqamatul hujjah, agar kita bisa selesai dari kewajiban menyampaikan dakwah. Ma'dziratan, supaya kita diberi udzur oleh Allah, dimaafkan oleh Allah karena apa? Tugas sudah saya sampaikan. Nah, gitu. Menyampaikan tugas dan kewajiban. Itu jamaah. Itu nanti memang itu yang tertinggi, itu yang sesungguhnya. Itu yang sesungguhnya kita itu dalam berdakwah. Dan itu yang kita harus mau seperti itu. Kita harus siap, ya, harus siap. Nah, ingat harus dengan cara yang baik, ya, cara yang baik. Ingat kepada non Muslim cara yang bagus, yang lemah lembut, ya, lemah lembut, ya kan gitu. Dengan cara yang sebaik-baiknya, ya kan gitu. Tadi cara yang baik tadi apa? Pertama tadi apa? Direm, itu kan, direm dulu kan itu, direm dulu gitu, jangan langsung banting setir ya toh, langsung suruh berubah balik arah, nggak bisa, ya kan, direm dulu kan, gitu kan, direm dulu, nah kan gitu, ya gitu ya wah. Keterangan berikutnya maka diterangkan di sini, keterangan berikutnya ketika melangkah. Jadi ini pada zatnya itu peringatan pasti nafiatun. Tetapi untuk prakteknya, satuan-satuan prakteknya ditinjau lagi. Ya. Ditinjau lagi. Untuk satuan-satuan prakteknya, ya, meskipun ya nanti ya kalau enggak semua ya sebagian toh tercapainya toh. Untuk kondisi tertentu ditinjau lagi. Diterangkan di situ ikhwah, yaitu wa mata kana tadhkiru yazidu fil khairi wa yanqusu fis syarr fa inal mu'mina ma'murun bihi. Nah gitu. Jadi mata kanat,
kapan saja. Ya, kapan saja, kapanpun. Ya kan? Kapan saja, kapanpun pemberian peringatan, apa artinya peringatan itu? Menyampaikan syar'illah wa ayatih. Ingat, menyampaikan syar'illahi wa ayatih itu loh ya. Itu peringatannya loh ya. Jangan asal jangan gitu, bentak-bentak aja, bukan. Kita kan mengingatkan, ya memang itu kamu bukan bentak-bentak itu, memarah-marahin namanya, mengingatkan. Hanya mengingatkan adalah menyampaikan syar'illahi wa ayatih. Ingat itu. Jangan dirubah. Ya, jangan dirubah. Makna mengingatkan adalah apa jemaah? Menyampaikan syar'illahi wa ayatih. Nah, kita harus memahami dulu. Memahami dulu syar'illah, memahami ayatillah supaya nanti bisa kita sampaikan sebagai peringatan ya, sebagai peringatan, sebagai seruan, sebagai ajaran nah gitu. Jangan salah paham, kan diperintah fadzakir. Iya bagus, itu betul perintahnya, tapi prakteknya yang keliru. Makna fadzak itu menyampaikan peringatan bisyar'illahi wa ayati, ya kan? Itu harus garis bawah itu kan, itu maknanya begitu ya, itu maknanya. Dan itu yang hebat, dan itu yang menang, itu yang mukjizat, mukjizat, ya kan? Itu yang mukjizat. Jadi yang bikin semua dimudahkan itu kalau itu. Dalam di peringatan adalah peringatan bisyar'illahi wa ayatillah, nah gitu. Tuh kapanpun, kapan saja tadzkir itu memberikan manfaat, mengurangi keburukan, maka semua orang mukmin diperintahkan. Semua orang diperintahkan. Dan banyak seperti itu, sering demikiannya. Jadi sifat asalnya apa? Sifat asalnya pasti adzikra nafi'atun. Asalkan betul-betul adalah at-tadzkir bi syar'illahi wa ayatih. Ya itu ya. Asalkan at-tadzkir bi syar'illahi wa ayatih. Nah gitu. Ini kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kisahnya itu kan, kisahnya Gulam itu. Sama sahir itu ya kan. Ketika tadzkirnya sudah sampai kepada penguasa. Ya kan? Nah itu yang enggak mudah kan itu. Bagaimana tadzkir ini sampai kepada penguasa. Itu penting. Penting sekali kan gitu. Dan ini yang bisa ya, yang menempuh cara Rasulullah SAW. Jadi ini tadzkir bisa sampai kepada para penguasa seperti itu. Gulam tadzkirnya sampai kepada penguasa kan, bisa sampai. Tapi itu ya perlu perjuangan itu dan tawakal kan, dibayangkan. Dia dikisahkan, ya kan, dalam itu cerita sampai dia dibawa ke puncak gunung. Ya kan, di puncak gunung ditawari, kamu tinggalkan peringatan kamu, kan gitu. Kalau enggak kamu kita lemparkan dari puncak gunung, kan gitu. Iya. Iya kan itu kisahnya Gulam sama sahir kan begitu. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada ta'ala. Gunungnya guncang. Dianya enggak jatuh, yang lain-lainnya jatuh. Ya gitu. Seharusnya para tentara yang pulang menghadap raja kalau udah sukses menunaikan tugas. Ternyata tentara enggak kembali, dia yang kembali kepada raja. Ini itu ya.
Dan itu. Nah, kalau ke gunung bisa goncang gunungnya. Akhirnya rajanya berubah cara yang lain. Dibawa naik kapal ke tengah laut. Nah, mau apa? Nah, mau apa? Kamu nggak berubah, nggak berbalik pendirian, kita lemparkan ke laut. Dia berdoa, yang terjadi apa juga? Kebalikannya. Jadi kebalikannya kan gitu. Dia kembali aman lagi kan gitu. Kembali aman lagi kan gitu. Akhirnya raja baru menyerah. Menyerah bagaimana caranya membunuh kamu. Ya kan? Caranya membunuh kamu, nah gitu. Ya udah, habis ada mau diapain lagi? Semua nggak mempan, mau pakai cara apa kan itu? Bagaimana cara membunuh kamu? Dia bilang ke raja, mudah, ya kan? Mudah. Udah ambil aja panah, sebut nama Allah, kenakan saya mati. Gitu. Ya kan gitu. Tapi dengan syarat disaksikan oleh semua rakyat. Semua rakyat kan gitu. Sehingga biar rakyat tahu kalau ternyata yang bisa membunuh adalah Tuhan, bukan raja, ya kan? Bukan raja kan itu. Betul. Dia dikumpul semua manusia, raja memanah itu pemuda baca bismillah tapi pelan. Nggak didengar oleh orang yang hadir percuma kan gitu. Kok enggak kena? Rajanya protes, loh kamu kok enggak kena, aku udah baca, lah kamu pelan-pelan bacanya, yang keras, semua dengerin kan semua untuk apa dikumpulkan kalau enggak dengan suara yang keras, kan gitu ya kan? Ya gitu, artinya kalau dulu ya dengan suara yang keras, umumkan bismi rabbi hadzal gulam, kan gitu kan? Bismi rabbi hadzal gulam, kan gitu. Dengan menyebut Rabb-nya pencipta manusia, bunuh meninggal. Tapi orang paham, oh yang bunuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang semua rakyat beriman semua kan gitu kan, semua beriman kan gitu. Dan imannya kuat, ya kan? Imannya kuat. Nah, kalau ini bukan teroris. Bukan. Itu bukan bom bunuh diri, beda. Itu bukan bom bunuh diri. Kalau bom bunuh diri membuat orang jauh dari Islam. Kalau ini membuat orang semua masuk Islam dan imannya kuat. Buktinya apa? Buktinya raja terus kebingungan mau membunuh mereka semua, dia ancam pakai api pun semua tidak ada yang murtad, ya kan? Kan itu iman yang kuat kan gitu. Itu yang bagus. Beda dengan bom bunuh diri, beda. Tolak belakang, ya kan? Tolak belakang dengan itu. Itu iman yang bagus itu. Nah gitu. Siapa yang bisa? Siapa yang imannya kuat? Ya. Ndak wae Pak Ewe durung, Ustaz. Bapak Ero tidak wae, Ustaz, nek mikir tekan kono ya. Kok bapak ayo anak ayo dong iso Ustaz ya. Ndak aja belum bisa gitu. Atau ndak wae saudara juga belum, masih jauh ini itu. Masih jauh. Ya udah kita enggak apa-apa jauh tapi jangan berhenti, ya kan? Kita terus merangkak, terus berjalan, ya kan? Fadzakir bi syar'illahi wa ayatih. Itu kan? Fadzakir bi syar'illahi wa ayatih. Nah gitu. Ya, wah, yuk. Nomor 7. Yuk. Bismillah. As-sabi'u yanqasimun nasu fi talaqi dzikri ila qismaini. Al-qismul awwalu al-muntafi'una biha wa hum min khas'ana
syahti qulubihim lillahi wa khafu minhu. Al-qismu tsani ghairul muntafi'ina bi dzikra wa hum al-asqiya'u alladzina wajabat lahum an-naru wa haqqun alaihim al-azabul alimu wa min thamma yanbaghi lil muslimin an yuqbala ala ma yasma'ahu min dzakarin an yuqbila ala ma yasma'ahu min min dzakarin sawa'in min dzikrin sawa'un kana darsan fi masjidin au muhadiratan au barnamajan nafi'an fi idza'atin hatta yakunu minal qismil awwali wa illa yu'ridu anhu fayakuna minal qismis tsani. Ya. Nanti ikhwah. Di nomor 7 manusia yang qasimuna menjadi kismain fi talaqqi adzikra, di dalam hal talaqqi adzikra, dalam hal menerima peringatan. Dalam hal menerima atau tidaknya manusia terbagi dua. Yang pertama al-muntafi'una biha, orang-orang yang mereka dinamakan mendapatkan manfaat dari adzikra. Siapa itu? Hum man khasha'at qulubuhum lillah, orang-orang yang hatinya khusyuk lillah, orang-orang yang hatinya khusyuk lillah. Ini ikhwah, penting ya kan. Jadi gitu makanya karena Allah, kepada syariat Allah, kepada kitabullah dan firman Allah, itu kita hatinya khusyuk. Diusik oleh apa yang lainnya enggak terpengaruh. Ya. Itu khusyuk namanya kan gitu kan. Jadi kita untuk menuju sukses, untuk berhasil, untuk bahagia, itu kita merasa cukup dengan lillah, dengan Al-Quran, dengan kitabullah, gitu. Kemudian kita khusyuk namanya begitu. Kayak kita orang yang sholat, khusyuk, apa khusyuk dalam sholat? Kita merasa puas, merasa qurratul aini, merasa insyirahus sadri dengan pahala sholat, ya kan gitu, dengan kemuliaan sholat, kan gitu, sehingga kita nggak terusik oleh kemuliaan di luar sholat yang mengganggu pikiran. Jadi bukan nggak roti ya penting, nah itu, roti ini kayak ya roti ya penting. Tapi saya penting roti, kita merasa cukup dengan pahala sholat yang kita kerjakan dengan baik, ya kan? Dengan baik itu, nggak digoda oleh itu gitu kan? Karena apa? Karena ini kalau kita khusyuk itu betul-betul qurratul ain, penyejuk pandangan kita. Kita merasa puas dengan memandang aku tadi sholatnya ikhlas dan khusyuk. Itu adalah harta yang paling berharga. Ya kan, teman berharga. Itu yang bikin aku lapang dada. Aku urung duwe pesawat. Aku mau wis duwe khusyuk dalam sholat. Ya kan? Itu udah insyirahku sodri, pelapang dada.
Ya, kita boleh punya pesawat, tapi sholatnya tetap khusyuk. Karena itu lebih penting, kan itu kan? Itu dasarnya, itu tiangnya. Itu tiangnya, kan itu tiangnya. Jangan sampai wis sholatnya ilang khusyuke, golek pesawat ya ora kecekel. Astagfirullah. Iku kau kae. Ya kan? Jangan kayak gitu ya kan? Jangan kayak gitu. Nek kecekel kabeh alhamdulillah silahkan. Silahkan, kita enggak melarang orang punya pesawat, tapi untuk menggapainya jangan kehilangan khusyuk dalam sholat. Ya kan itu kan. Nah itu yang kehilangan itu. Syukur kecekel kabeh ya tak dongake ya toh. Alhamdulillah. Semoga berkemudahan kan itu toh. Ya. Kita enggak terusik gitu kan, tetap jaga khusyuknya dalam. Itu tiangnya. As-sholatu imaduddin ya kan, dia tiangnya kan itu. Itu ya wah. Juga ini apa tiangnya adalah Al-Qur'an ya kan, iman tadi kan. Ya jidul iman, yuqawil akidah, itu intinya kan itu. Itu intinya kita khusyuk lillah karena itu. Itulah pondasi kita untuk bahagia, untuk hidup yang baik di dunia wal akhirah. Khusyuklah untuk itu. Itu yang al-muntafi'una bidzikra. Itu orang-orang yang dinamakan mengambil manfaat dari peringatan. Orang yang bisa khusyuk hati mereka, bisa khaufu minhu, bisa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa khusyuk namanya apa? Al-qismusani, Godul muntafiin. Apa namanya? Terserah. Pasti yang jelas adalah Mas Al-Qur'an adalah al-asqiya. Ya kan? Al-asqiya, orang-orang yang sengsara sebagaimana firman-Nya Allah, wa yatajannabuhal asqa. Ya kan? Entah namanya apa, mau dinamai apa, pokoknya nama dari Al-Qur'an namanya asqiya. Asqa ya, orang yang paling sengsara. Sengsara namanya itu, namanya sengsara. Yang mereka mau terima enggak terima, yang jelas Allah menamai mereka Al-Asqa. Ya kan? Al-Asqa itu penamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa yatajannabuhal asqa. Ya. Itu penamaan dari Allah taala. Entah namanya apa, pokoknya sifatnya adalah paling sengsara. Yang akan yaslan narol kubro. Ya, itu ikhwah. Itu orang yang asqiya, orang yang yaslan narol kubro, orang yang wajabat lahumun nar, orang yang haqqa alaihimul azab. Nah itu. Nah, maka diingatkan di sini, siapapun kita dengan Al-Qur'an, dengan bisar ilahi wa ayatihi, maka selayaknya apa? Harus ayyuk bil hendaknya mau mengarah ke situ. Mau mengarah ke situ, jangan lawan arah, jangan berseberangan. Tapi yukbil, mau ngikuti searah dengan Al-Qur'an. Ya. Kita mesti searah dengan Al-Qur'an, jangan berbeda arah, jangan berseberangan. Walaupun itu peringatan dari darsan, pelajaran di masjid, dari muhadharatan, dari kajian umum, maupun dari sekedar siaran radio, siaran televisi. Walaupun yang menyampaikan tidak melihat kita itu, tapi kita hendaknya mengambil manfaat jika itu memang adalah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah itu, dan begitu sehingga dengannya diharapkan kita min qismil awal. Jika enggak begitu, nanti kita yu'ridu anhu, berpaling, maka menjadi al-qismu asani. Itu ya yang kita bahas sampai sini dahulu pertemuan kita. Belum rampung berarti ya. Ya. Masih tinggal satu pembahasan apa? Resepnya beruntung.
Ya kan? Tinggal rasanya beruntung. Qad aflaha man tazakka. Ya kan? Nanti resepnya beruntung. Qad aflaha man tazakka. Itu nanti resepnya beruntung itu. Wah, kita cukupkan demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.